Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang sepindhah bahwa kita bersyukur kepada Allah kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi sepanjang pengawasan dan doa bersama ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dengan sholawat yang kita panjatkan Allah kembalikan kepada kita dengan kebaikan ingkang kathah insyaallah. Sebagaimana diamanahkan kali Pak Bapak Kusno kali Bu Marwanti ini kepanggih pas sholat maghrib nggih Pak nggih. Kebetulan pas kepanggih terus sekalian menyampaikan bahwa hari ini insyaallah ada hajat untuk yang intinya adalah melaksanakan salah satu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang derajat sunnahnya sunnah muakkadah. Tidak sampai derajat wajib, tapi sampai derajat sunnah muakkadah di mazhab Syafi'i. Jadi ini kegiatan yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan di kalangan kaum muslimin. Yang sebagian kaum muslimin belum sepenuhnya paham. Makanya saya rekam karena beberapa jamaah minta ada rekaman tentang akikah. Insya Allah pertemuan hari ini bermanfaat untuk banyak orang insya Allah. Saya menyampaikan yang pertama, Rasulullah ngendika man ahaba minkum sing sinten kemawon di antara panjenengan. Ahabba niku berarti seneng, cinta, pengin, karep nggih. Ayang suka waladihi untuk menyembelihkan akikah untuk putra-putrinya. Rasulullah ngendika fal yaf'al maka kerjakan. Ini dalil bahwa hukum dari akikah niku hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai derajat wajib. Karena perintahnya man ahaba minkum sing sinten kemawon karep pengin cinta. Nih, makanya ini kalau ditanya apakah hukumnya wajib, tidak. Hukumnya hanya sampai derajat sunnah muakkadah. Berarti kalau sunnah muakkadah itu derajatnya di atas sunnah biasa, sunnah yang sangat ditekan. Apa yang dilakukan nggih menika Rasulullah ngendika lajenganipun hadisipun anil hulami syatani mukafiatani wal jariyah syatun. Nggih menika menyembelih syatani 2 ekor domba untuk hulam laki-laki, wal jariyah untuk perempuan syatun 1 saja cukup. Ada yang bertanya, kalau saya punya anak laki-laki ning kemampuannya mung siji pripun? Jawabannya boleh. Karena Rasulullah juga mengakikahkan Hasan Husain, dua putra Fatimah radhiyallahu anha kali Ali radhiyallahu anhu, nggih menika dengan 2 kambing saja masing-masing 1. Artinya dibolehkan kalau ternyata saya putra tapi saya kemampuannya 1 juga dibolehkan. Meskipun hukum asalnya laki-laki 2, syatani, muka ifatani itu artinya 2 yang seumur, bobotnya meh podo maksudnya itu. Ora si jenis gede jenis cilik. Jadi Rasulullah menyebutkan syatani yang seimbang kalau 2. Kalau perempuan cukup 1. Jadi sepindah malih kegiatan ini disampaikan oleh Rasulullah sampai pada derajat sunnah muakkadah. Kemudian satu riwayat lain Rasulullah menyampaikan kulu hulami, setiap anak yang lahir rohinatun. Rohinatun atau dalam riwayat lain murtahanun, itu artinya tergade bi akikotihi dengan akikohnya. Tudba'u anhu yauma sabihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusama. Jadi Rasulullah ngendika setiap anak yang lahir muslim di bumi ini maka dia rohinatun atau murtahanun, nggih menika tergade terhadap akikohnya. Berarti kalau lare belum diakikohi hukumnya masih tergade meskipun sunnah muakkadah. Para ulama menyebutkan maksud tergade niku napa? Maka ini Mas Kusno kali Ibu melaksanakan ini karena menghindari ini mestinya nggih. Nggih menika
seseorang yang lahir tergadai maksudnya si anak nanti terhalang untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di akhirat maksudnya. Kalau si anak belum diakikohi, pendapat ulama jumhur berpendapat bahwa nanti si anak ketika punya kemuliaan, penghafal Quran misalnya, nanti akan terhambat untuk memberi syafaat pada kedua orang tuanya. Maka sunnah muakkadah ini ditujukan ke siapa? Ke bapaknya. Ke bapaknya. Nanti ini ada hubungannya dengan loh saya wis 50 tahun urung diakikohi piye. Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Karena kewajiban, ya bukan kewajiban, maksudnya sunnah muakkadah ini untuk bapaknya. Ada orang bertanya, lah aku 50 tahun dek ben urungi pas piye, gitu kan? Maka di mazhab Syafi'i, ada 4 mazhab nggih, saya ambil dari mazhab Syafi'i itu dibolehkan bahkan oleh sendiri sekalipun. Orang tua tidak mampu, saya akikoh sendiri, boleh. Dalilnya apa? Rasulullah mengakikohkan putranya Fatimah. Duduk putranya sendiri tuh, kakeknya tuh berarti itu. Kakeknya mengakikohkan cucunya atas izin dari Ali radhiyallahu anhu putranya, mantunya. Jadi boleh diakikohkan oleh orang lain walaupun sebenarnya asalnya sunnah muakkadah buat bapaknya. Kemuliaannya di bapaknya sesungguhnya. Tetapi sekali lagi kalau ada orang lain kayak urung tak akikoh kayak boleh. Kapan waktunya? Tak berbatas menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau hadis tadi yang saya bacakan, tutbahu anhu yauma sabihi, disembelih untuknya yauma sabihi, di hari ketujuhnya. Berarti batas menurut imam di asal hadisnya hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Sebagian ulama berpendapat kalau lebih dari itu sedekah biasa. Tetapi di mazhab Syafi'i mengatakan boleh sampai umur berapapun. Jadi ini untuk pengertian kita sedoyo insyaallah. Hitungannya bagaimana hari ke-7? Para ulama menyebutkan tidak ada selisih paham kalau lahirnya malam. Contoh, Jumat malam. Berarti nggak dihitung Jumat. Mulai dihitung Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti tutbahunya, disembelihnya di hari ke-7 berarti hari Jumat. Tapi nek lahirnya siang, Jumat siang maka dihitung. Jumat berarti hari Kamis ketemunya. Nggih, saya dipahami sampai di sini nggih. Jadi ini fikih melaksanakan sembelihannya. Ada ketiga kegiatan yang dilakukan untuk akikoh. Menika tutbahu anhu yauma sabihi, disembelih untuknya 2 ekor kambing bagi laki-laki, 1 ekor kambing bagi perempuan di hari ke-7-nya. Kemudian wayukhlaqu ra'suhu, di menika dipotong rambutnya. Sebagian ulama berpendapat khusus laki-laki, tapi sebagian ulama yang lain berpendapat dua-duanya. Karena apa? Hasil dari potongan rambutnya nanti ditimbang dalam gram-graman, nanti katakanlah ketemu 1 gram, maka kemudian boleh digantikan gram-graman itu dengan emas untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Ini beda dengan sembelian nggih. Sembelian nanti keterangan tersendiri, yang ini adalah kita bersedekah senilai jumlah gram-graman rambut digantikan dengan emas atau perak kalau kita keberatan. Bila 1 gram, saat ini 1 gram emas misalnya berapa? 1 juta misalnya nggih. Maka kita timbang nanti hasil rambut potongannya itu, kalau laki-laki digunduli, maka kemudian gram-gramannya itu kita konversi dalam bentuk emas, kita kasihkan kepada fakir miskin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan nanti ini ada hubungannya dengan doa. Ada doa khusus untuk akikoh. Maka nanti yang saya bacakan doanya adalah doa akikoh di samping doa kita untuk bersama. Nanti ujungnya adalah doa akikoh. Karena tujuan kita diundang hari ini sebagaimana Mas Kusno Sanjang adalah mendoakan keluarganya Mas Kusno dan putri ini pun insya Allah. Kemudian kegiatan yang ketiga menika wayu sama. Nah ini boleh di hari pertama pun, karena hari ini kan lahir teng bidan. Lahir kan biasanya orang takoni jenenge sapa? Tulis kan? Itu makanya kadang-kadang persiapan sebelum lahir pun kadang-kadang. Tetapi sunahnya sebenarnya boleh dilakukan di hari ke-7 itu. Jadi hari ke-7 kegiatannya menika motong kambing, kemudian motong rambut, kemudian memberi nama secara sah. Gitu. Nah, ini kegiatan akikoh. Rangkaian akikoh itu. Kemudian syarat kambingnya sama dengan udhiyah. Udhiyah itu korban. Okay. Jadi saya sampaikan, apakah boleh pakai kambing betina? Boleh. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di masyarakat banyak yang berpikir harus jantan. Gitu. Padahal jantan dilarang. Keutamaan sembelian itu terhadap banyaknya daging. Meskipun ada hadis yang mengatakan akan datang bulunya, tanduknya, tetapi keutamaannya sesungguhnya di jumlah daging.
termasuk menjang korban ini saya sampaikan berkali-kali, saya undang di masjid-masjid tentang masalah fikih korban. Jenengan iku mboten napa-napa pakai yang betina asal jumlah dagingnya banyak, itu keutamanya lebih banyak. Kan nanggung mirah to niku. Insyaallah. Jadi tidak membadi ada orang yang waduh rasa korban padahal 1,5 juta mungkin 1,250.000 kalau betina kan dapat yang kambing bukan kambing Jawa nggih. Masya Allah. Jadi akan banyak orang yang bisa korban insya Allah. Karena kalau korban seharusnya kita bisa lakukan udhiyah. Jadi syarat kambingnya sama dengan kambing udhiyah atau kambing korban. Jadi jantan atau betina tidak masalah. Untuk siapa itu disembelih? Untuk siapa dagingnya? Ulama semua berpendapat sama. Boleh dimakan untuk keluarga sendiri semua, boleh. Dibagikan seperti halnya udhiyah sepertiga untuk sendiri, sisanya untuk yang lain, boleh. Dibagikan dalam keadaan matang atau dalam kondisi mentah, boleh. Untuk hadiah kepada orang kaya pun boleh. Jadi tidak termasuk di dalam surat At-Taubah tentang 8 asnaf itu yang boleh menerima. Tapi keseluruhannya boleh menerima. Jadi ini juga saya sampaikan karena masih banyak yang berpikir, saya nggak mau makan kok, nggak mau. Tak kasihkan semua. Nggak apa-apa, itu juga bagus. Tetapi hukum asalnya, kalaulah pun kita ikut dahar, itu juga baik-baik saja, tidak masalah. Kemudian, di mana disembelihnya? Disembelih di tempat anak berakikoh. Misalnya, lahir teng mriki dibawa ke tempat moro sepuh, teng Kebumen misalnya atau di mana. Setelah 3 hari di sana, melaksanakan di sana 7 hari, maka disembelihnya ketika anak itu posisinya di situ. Itu yang afdol. Kalau kebetulan masih di sini putrinya, otomatis di sini dibagikan ke sekitar. Jadi beda nggih. Untuk dagingnya boleh ke siapa saja, tapi untuk yang rambut geram-geraman tadi untuk fakir miskin. Jadi dibedakan. Nah, ini bentuk syukurnya kita. Kemudian hal yang penting lagi, kegiatan seperti ini sesungguhnya tradisi jauh sebelum Rasulullah jadi nabi. Jadi kegiatan seperti ini dulu juga dilaksanakan oleh kaum jahiliyah, hanya saja bedanya hasil sembelihannya darahnya diusapkan ke kepala. Nah, itu yang sering kita sampaikan bahwa sesungguhnya tradisi itu boleh dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan. Bertentangannya bagaimana? Di bagian itunya tadi, darahnya tadi itu. Kalau kita cukup dikasih oles minyak wangi, tidak perlu harus pakai darahnya diusap-usapkan. Jadi sembelihannya persis seperti sembelihan kurban, kegiatannya seperti kegiatan kurban, selebihnya fikihnya sama. Nah itu yang disampaikan terkait dengan fikih kurban, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kemudian sebagaimana diamanahkan oleh Bapak Gusno, hafizahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati, kita hari ini diundang untuk berdoa. Saya terangkan dulu doanya, karena di antara terkabulnya doa, tidak lalainya hati. Ini sering saya sampaikan, di Jumatan pun beberapa kali saya sampaikan. Di antara syarat tidak lalainya hati, ada 5 hal. 1 di antaranya, mengerti bacaan doanya. Ngerti sih dikarepkan tentang doa itu kita minta apa sih? Makanya saya terangkan dulu sebelum berdoa. Karena sebagaimana Musa berdoa, Harun amin. Musa berdoa, Harun amin. Harun tahu yang dimaksud Musa alaihissalam. Nggak amin-amin asal gitu. Nah ini yang saya kira perlu disampaikan di masyarakat, bahwa memahami doa itu menjadi salah satu syarat terkabulnya doa, sehingga yang punya hajat insya Allah mendapatkan barokah dari kegiatan kita sore ini insya Allah. Doa khusus untuk akikoh, nanti doanya insya Allah akan saya sambung dengan doa umum, untuk panjenengan, untuk saya, untuk masyarakat, karena ini sunahnya begitu. Mendoakan pemerintah termasuk juga sunah, mendoakan pemimpin juga termasuk sunah. Maka doa khusus akikoh yang akan saya terangkan ke jenengan, ada 4 hal yang diminta jenengan aminkan nanti ketika doa akikoh. Rasulullah mandu, ketika jenengan melihat seorang suami istri melahirkan, diberikan anak oleh Allah, maka 4 hal yang dimintakan. Menika yang pertama, barakallahu laka fil mauhubilaka. Artinya apa? Barokah Allah untuk mereka berdua bapak ibu atas datangnya putra atau putrinya. Barakallahu laka fil mauhubilaka. Itu artinya itu. Itu doa pertama untuk akikoh. Apa arti barokah? Kebaikan yang banyak dan terus. Itu barokah. Makanya dengan kalau saling mengamalkan barokallah, barakallahu fikum, itu artinya semoga engkau mendapatkan kebaikan yang banyak dan langgeng. Ini barokah. Makanya kata-kata barokah itu penting banget. Barokallah, barakallahu fikum, barokah nggih Pak, barokah nggih Bu. Itu penting banget. Karena doa untuk putra lahir juga barakallahu laka fil mauhubilaka. Yang kedua, doanya adalah wa syakartal wahib.
Kita mendoakan, ya Allah mohon kepadamu agar mereka berdua bapak ibunya menjadi orang yang bersyukur terhadap datangnya anak itu. Mengapa ini penting? Penting sekali, Pak. Saya hidup di sebuah tempat yang kebetulan yang punya rumah, itu ingin punya anak itu harus bayar 400 juta untuk bayi tabung. Bayangkan. Sekarang kalau kita tanpa harus 400 juta, lahir lancar, Masya Allah, sehat, apa ya kita tidak bersyukur. Maka doanya Rasulullah itu wasyakartal wahib. Duh Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supados yang berdua ini benar-benar bersyukur terhadap nikmat luar biasa ini. Karena begitu banyak orang yang susah punya anak. Bahagianya kayak apa punya anak? Punya mobil banyak, rumah banyak, kalau nggak punya anak mungkin rasanya kurang. Ini tidak mengurangi kalau kebetulan ada yang nggak punya anak, tentu saja ada keutamaan lain. Saya tidak bermaksud menyinggung yang tidak punya anak. Ini kalau jenengan kebetulan dikasih anak, bersyukurlah luar biasa. Dan Rasulullah pun pandu untuk bersyukur. Kemudian doa yang ketiga, nggih menika waruziqta birrahu. Kita mendoakan agar yang bersangkutan, bapak ibunya, waruziqta birrahu, mendapatkan rizki dari putranya itu. Para ulama menerangkan maksud ruziqta birrahu niku napa? Nggih menika agar si anak ini tumbuh menjadi anak soleh solihah. Itu ruziqta. Itu yang namanya rizki yang paling besar buat orang tua. Saya yakin mau siapapun bersepakat ini. Maka kita berdoa, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi habli minas solihin. Yang kata para ulama menyebutkan, kalau orang tua nggak berdoa ini kok bodoh men. Karena apa? Begitu kita mati, ya sudah, ini anak-anak yang berinvestasi untuk kita di akhirat. Bayangkan, apa ya tunggu jenengan doain jenengan Rabbik firli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, kan enggak. Paling-paling tunggu 10, 20, 30, 40, 100 hari hilang sudah. Apa yang dengan doa terus nunggu jenengan, kan enggak. Siapa yang mendoakan? Putra ingkang soleh. Maka dikatakan waruziqta birrahu, ini pesan dari Rasulullah. Supados nanti Mbak Alisa ini, namanya Mbak Alisa insyaallah nggih. Mbak Alisa menjadi putri ingkang soleh. Pertanyaannya sekarang, definisi soleh niku nopo? Nah, ini saya perlu sampaikan ke jenengan mumpung kepanggih, mudah-mudahan bermanfaat. Jenengan bisa lihat di surah Al-Imran ayat 113, 114 tentang definisi tiang ingkang soleh. Akhir ayatnya dikatakan wa ulaika minas solihin, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Apa cirinya? Cirinya di awal ayat. Gimana kok? Yatsluna ayatillahi anna alaili. Gih meniko lare ingkang di sebagian malamnya maos Quran. Maka kalau kita berharap punya anak yang soleh, gelem ra gelem nih wong Islam, mengajarkan bacaan Quran itu penting sekali. Karena apa? Memang dasar utamanya untuk menjadi soleh itu yatsluna ayatillahi anna alaili. Ini Allah yang ngendiko, bukan saya yang sabtu pangandiko. Saya hanya menyampaikan ayat saja. Nanti bisa buka di Al-Quran surah Ali Imran ayat 113-114 definisi tentang anak yang soleh. Yang kedua adalah yatsluna ayatillahi anna alai wahum yasjudun. Nggih menika lare ingkang seneng sujud. Maksud sujud di sini adalah sujud adalah rukun dari salat. Maksudnya adalah salat. Para ulama menyebutkan wahum yasjudun, nggih menika tiang-tiang ingkang seneng melaksanakan salat. Jadi ciri yang kedua, nanti Mbak Alisa yang kita doakan ini harapannya adalah seneng maos Quran, seneng salat. Yang ketiga di ayat berikutnya 14, yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nggih menika lare ingkang akidahnya kuat. Yu'minu billahi. Dia percaya tentang adanya Allah. Sehingga ada atau tidak Mas Kusno, lihat atau tidak, si anak ini diawasi oleh Allah dan dia yakin Allah itu ada. Ini yang saya tanamkan sama anak-anak saya juga di pondok. Pokoknya ono bapak, rano bapak, Gusti Allah selalu melihat kamu. Jadi kalau kamu boleh berbuat nakal, kalau kamu yakin Allah nggak ngelihat, ngumpet ning dis terserah. Yang penting kalau Allah nggak lihat. Tapi nggak mungkin Allah nggak lihat. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan orang yang sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai tanggung jawab dengan dibangkitkan. Yaumil akhir. Bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini. Hidup, mati, hidup lagi. Nah, ini kita dimintai tanggung jawab atas perbuatan kita di sini. Ini adalah orang yang percaya pada hari akhir. Kemudian, ciri yang berikutnya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ternyata, Pak, kita nggak cukup punya anak itu hanya bagus dewe, pinter dewe, itu nggak cukup kalau menurut ayat ini. Dia harus coba ajak-ajak kebaikan. Kalau mampu mencegah kemungkaran, kalau mampu
Kalau nggak mampu yojo sembarangan. Ono senengane mabuk milih titip ajak datang ke situ malah dikeplaki. Ojo mabuk ojo ini kan keliru. Jadi ajak-ajak kebaikan semampunya. Mencoba mencegah keburukan semampunya, tapi ada. Jadi kalau dalam bahasa ulama itu ngaten, kalau kita punya anak kok dikatakan wis le kowe rasa melu kegiatan apa-apa sing penting kowe pinter dhewe rajin enggak cukup Pak untuk jadi anak soleh. Jadi harus punya peran di masyarakat sedikit-sedikit. Nggih, walaupun hanya sebatas yang dia mampu. Yang terakhir cirinya adalah wa yusari'una fil khairat. Anak ini, Mbak Alisa ini diharapkan nanti kalau besar yusari'una fil khairat. Banget nek berbuat kebaikan, informasi kebaikan tangkep laksanakan, diperintah orang tuanya tangkep laksanakan, ini jadi anak soleh. Jadi 5 hal ini yang kita dapatkan dari surah Ali Imran 113-114. Mugi-mugi yang sedikit ini bermanfaat, kita bisa bawa pulang, kita bisa ceritakan ke istri kita, ke mantu kita, ke anak-anak kita, dan mudah-mudahan diamalkan. Dengan diamalkan insya Allah saya pun kecipratan pahalanya, dan Mas Kusno dan semua yang hadir insya Allah mendapatkan pahala atasnya. Baik, ini berdoa riyin nggih, baru kemudian nanti dipotong rambut nggih. Jadi kita berdoa dulu. Saya bagi doanya nggih, mereka doa umum seperti yang jenengan biasa dengar. Kemudian ini terakhir diaminkan berdoa tentang akikah nggih. Saderenge berdoa kita istighfar 3 kali sareng-sareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Adab yang kedua kita sholawat nggih ping 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo diaminkan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Allahumma rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Allahumma barakallahu laka fil mauhubil laka wa syakartal wahib wa rusiqta birahu wa balagha asudah, wa balagha asudah. Mudah-mudahan Mbak Alisa menjadi kesyukuran buat orang tuanya, menjadi barokah buat orang tuanya, kemudian menjadi rizki buat orang tuanya, dan wabalagho asudah, akan tumbuh sampai dewasa sehat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akbar walhamdulillahirabbil alamin. Monggo kula konduraken teng Pak Kusno. Ambil. Nggih. Aku sekalian enggak? Doa aja. Oke. Nggih. Aku sekalian enggak? Ya? Nggih. Digocek Mas.